akan share screen yang oke. Yang akan share Niluh Madeyani ya. Iya, Kak. Nah, nanti saya misalkan minta tolong next atau previous itu mohon dibantu ya. Oke. Got it. Yap. Mungkin bisa dimulai aja itu dimasukkan ke dalam apa namanya? Slideshow. Yap. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, saya tidak tahu range usianya ya, tapi saya pukul rata saja. Jadi mas, mbak, adik-adik, dan saya pikir belum ada yang pak ya di salah satu pak atau bu ya di dalam apa namanya webinar kita pagi hari ini. Ya kalau ada pak atau bu ya anggap saja muda lah. Jadi mas atau mbak itu kan terasa lebih muda. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Agung Nugroho. Jadi saya itu aslinya Semarang. Namun pada kesempatan kali ini saya berlokasi di kota Bristol. Ini di rumah tante saya. Jadi kebetulan di kota Bristol di mana saya belajar itu ada seorang tante yang tinggal di sana, berasal dari Temanggung, yang kebetulan suaminya orang Inggris. Jadi kebetulan saya lagi menginap di tempatnya beliau. Nah, di sini sebagai informasi barusan subuh ya. Jadi posisinya subuh, ini pagi sekali. Jadi jam 4 pagi. Dan di Indonesia jam 10 ya kalau saya tidak salah ya. Nah, pada kesempatan yang pendek ini saya pikir waktu saya hanya 45 menit. Jadi saya ingin menyampaikan informasi semacam sharing ya kepada mas-mas, mbak-mbak dan adik-adik semua mengenai academic life. Jadi in and overseas study. Jadi saya pikir saya ingin sharing mengenai kehidupan akademis saya di University of Bristol selaku masa S3 saya di sini, jadi kuliah doktoral saya di sini, dan mungkin sedikit ingatan saya ketika saya dulu ambil kuliah S2, yaitu di University of Canberra, itu di Australia. Saya ingin membandingkan 3 negara itu dalam hal yang singkat ya, jadi metode kuliah di Inggris, kemudian di Australia ketika saya S2, dan S1 ketika saya di UNES ya, di Universitas Negeri Semarang di Indonesia. Nah, next. Made. Oke. Nah, ini adalah struktur presentasi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Jadi, backbones atau tulang belakangnya adalah introduction dulu, seperti yang saya katakan tadi. Kemudian, challenges of studying overseas. Kemudian, teaching and learning method in overseas study. Dan di Indonesia ya khususnya. Jadi, nanti akan saya bahas itu adalah perbedaan sistem pendidikan di UK, Australia, dan Indonesia, metode belajar, penulisan akademik, dan standar penilaian. Kemudian yang terakhir nih mungkin yang paling ditunggu-tunggu. Jadi saya akan coba membahas secara singkat, jadi membuat diskusi secara singkat mengenai beasiswa LPDP, atau beasiswa yang sekarang ini saya dapatkan untuk kuliah S3 di Bristol, dan sedikit tips bagaimana bisa lolos tahapan seleksi ya. Saya tidak akan membahas secara detail bagaimana caranya. Nanti kalau pengen tahu informasinya secara detail bisa kontak saya personal. Yang akan saya bahas hari ini nanti adalah secara garis besar saja apa yang harus Anda lakukan supaya minimal punya kesempatan untuk lolos. Seperti itu ya. Jadi di sini saya tanya dulu sebelum saya mulai presentasi. Kira-kira yang ingin kuliah luar negeri siapa dari semua peserta webinar hari ini? Coba acungkan jari gini kalau pengen kuliah luar negeri nantinya. Gini, coba semuanya. Kalau yang tidak ingin tidak apa-apa. Kalau yang ingin silakan tangannya diacungkan supaya saya bisa lihat siapa aja kira-kira. Oke, saya melihat 1, 2, 3. Lumayan banyak ya. 4. Oke. Hampir semua ini. Bagus ya. Jadi memang dulu kalau saya boleh sharing sedikit ketika saya mau kuliah S2 sekitar tahun 2011 ya. Tahun 2011 itu saya juga mengalami presentasi serupa gini. Jadi saya ikut seminarnya senior saya yang kebetulan sudah kuliah S2 dan S3 di luar negeri. Waktu itu beliau di Amerika, S2 dan S3-nya, dan beliau mengatakan hal serupa. Jadi ketika beliau presentasi, saya ditanya,
di sini yang ikut webinar, siapa yang ikut pengen kuliah luar negeri di masa depan? Saya langsung pertama kali ngacung. Waduh. Akhirnya beliau mendoakan. Ya, saya doakan bagi yang menunjukkan tangan, akan saya doakan semoga bisa kuliah di luar negeri gitu kan. Saya amini itu. Amin gitu kan. Nah, alhamdulillah sekarang saya S2 di Australia, S3-nya di Inggris. Jadi ini yang bagi yang tunjuk tangan tadi, saya secara dalam hati maupun akan saya katakan, saya doakan semoga Anda semua itu diberikan kemudahan untuk bisa lolos beasiswa apapun itu, entah LPDP, entah Chevening, entah EDS atau apa, sehingga mimpi kalian untuk kuliah ke luar negeri itu bisa tercapai. Silakan diamini sendiri-sendiri. Oke, jadi masuk yang pertama, introduction. Nama saya Agung Nugroho. Saya itu dulunya dosen di Universitas Negeri Semarang dari 2014 sampai 2018. Jadi kembali ke masa lalu, saya S1 itu di UNES, lulus tahun 2009. Kemudian saya kuliah S2 di University of Canberra, itu di kota Canberra di Australia, itu 2011 sampai 2013. Kemudian saya ambil S3 ini, itu 2018 saya mulai. Jadi kemungkinan saya akan selesai tahun 2022 akhir. Jadi tahun depan akhir saya insya Allah selesai. Nah, di balik itu semua saya juga sambil mengisi waktu ya, karena di sini kan ketika kuliah kadang-kadang agak zonk gitu. Saya mengisi waktunya dengan mencoba untuk melamar posisi teaching assistant. Jadi kalau di Indonesia ASDOS ya, asisten dosen ya. Dan kebetulan saya sudah dalam setahun ini berstatus sebagai asisten dosen juga di University of Bristol dengan mata kuliah yang saya ampu adalah Educational Policy, jadi kebijakan pendidikan. Demikian singkat dari saya. Kemudian kita masuk aja yang kedua karena yang paling penting saya pikir yang keempat nanti. Jadi yang kedua bisa kita singkat. Yep. Saya ingin sharing ya dengan adik-adik, mas-mas di sini mengenai tantangan sama istilahnya challenge ya ketika kamu kuliah di luar negeri itu apa. Jadi berdasarkan sudut pandang saya, itu pertama adalah cara bersosialisasi. Jadi ketika kita di Indonesia biasanya sosialisasinya kan cukup mudah ya. Kita duduk di kereta misalkan, atau di pesawat, atau di bus, atau di mana, atau di warung itu ketika kita mencoba menyapa, mari Pak, gitu kan, mari Pak, gitu kan. Itu orang langsung jawab mari Pak, gitu kan. Nah, ketika kamu di Australia dan di Inggris, kamu nggak kenal tiba-tiba, halo, mari Pak. Ya ada yang akan menjawab halo gitu juga, tapi beberapa akan sinis nanti. Siapa Anda gitu kan? Saya tidak kenal Anda, kenapa nyapa saya gitu kan? Nah, jadi itu perbedaan, contoh perbedaan bagaimana bersosialisasi di luar negeri. Nah, kemudian ketika sini kita mau cari teman ini, cari teman kita bisa duduk di kucingan atau mungkin duduk di kampus tiba-tiba ketemu ngobrol gitu kan. Nah, kalau dicontoh di Inggris akan sedikit beda. Ketika Anda di Inggris ataupun di Australia saya ingat ya, ketika di kampus ketemu ngobrol itu kita tidak bisa langsung berteman. Mungkin hanya ngobrol 5 menit selesai. Kalau di Indonesia kan ngobrol, kita cocok, kita jalan bareng gitu kan. Kalau di Inggris sama Australia dulu seingat saya, ngobrol, cocok, ya langsung pamit. Saya ada acara, sampai jumpa gitu kan. Nah, kalau pengen benar-benar berteman dengan mereka, itu biasanya mereka akan bilang, hey, kamu punya waktu nggak? Ayo kita ke pub. Nah, kalau mereka ngajak kita ke pub, itu berarti mereka punya intention untuk kenal dengan kita. Karena mungkin hanya budaya di Australia dan di Inggris saja ya. Pub itu adalah tempat bagaimana kita akan menemukan teman, ngobrol. Jadi teman sejoli istilahnya. Jadi kalau kita ngobrol, bahkan pacar, itu kalau misalkan kita dengan orang luar negeri itu seperti itu. Jadi mereka kalau ketemu di kampus ya udah ketemu aja, ngobrol, selesai, pulang gitu kan. Tapi kalau di pub itu ngobrol lama itu sampai bisa berteman dengan baik. Nah, itu perbedaan antara sosialisasi di Indonesia dan luar negeri untuk mencari teman. Kemudian kultur dan bahasa, saya pikir ini tidak perlu saya jelaskan. Di Indonesia kan kita bahasa Indonesia. Kalau di luar negeri kan jelas bahasa Inggris, khususnya di Australia dan di Inggris. Kemudian metode belajar yang berbeda. Nanti akan saya jelaskan, ini poin ketiga lebih lanjut nantinya. Yang keempat adalah pola makan, beribadah, dan istirahat yang berbeda. Jadi ini dari beberapa itu ya, beberapa poin itu, yang ingin saya tekankan adalah beribadah. Ini mungkin ada yang non-Muslim,
kita sharing saja, tapi bagi yang muslim ini semoga bisa dijadikan referensi. Kalau Anda menemukan bulan puasa di saat summer itu ketika di Eropa itu bulan-bulan Juni, Juli, Agustus ya, itu summer. Kalau di Australia itu sebaliknya. Jadi summer-nya itu bulan November, Desember, Januari, itu summer. Karena beda belahan bumi kan. Nah, ketika Anda menemukan summer di bulan puasa, siap-siaplah Anda menggembleng iman dan takwa Anda sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Karena sholat subuh itu jam 3 pagi ya. Jadi otomatis imsya setengah 3. Nah, tapi nanti Anda buka puasa itu sekitar pukul 10 malam. Jadi hitung saja di waktunya. Jadi jam 3 pagi atau setengah 3 sampai jam 10 malam Anda berbuka. Dan cuacanya kadang-kadang dengan Indonesia lebih ekstrim sana panasnya. Walaupun di tempat di Australia dan di Inggris kan dingin misalkan. Inggris kan dingin kan. Tapi ketika summer, terkadang mereka sangat panas. Bahkan hampir sama atau lebih dari Indonesia. Nah, itu kadang-kadang untuk ibadah, sharing saja ini ya, untuk ibadah benar-benar tantangan yang cukup kuat. Jadi kita biasanya di Indonesia puasa ya, dari setengah 5 sampai jam 6 kurang seperempat ya, itu tidak kurang lebih ya 12-13 jam. Tapi kalau di Inggris atau Australia ketika summer bisa 18, 20, 22 jam, tergantung waktunya. Karena buka puasa terburuk saya adalah setengah 11 malam. Dari setengah 3 pagi sampai setengah 11 malam. Itu sharing aja. Nanti siapa tahu teman-teman bisa ke sana, bisa merasakan sendiri. Kemudian evaluasi dan assessment yang berbeda. Nanti ada penjelasan lebih lanjut di section berikutnya. Ya, lanjut silakan, Made. Next slide, please. Jadi fokusnya sedikit ini ya, sedikit fokus. Ini metode belajar di luar negeri, kasusnya UK sama Australia dari sudut pandang pembicara. Jadi sudut pandang saya nanti. Kemudian tata cara penilaian, evaluasi, dan assessment. Itu di 3 negara itu. Oke, lanjut, Made. Nah, jadi yang pertama nanti saya bahas perbedaan education system, yang kedua metode pembelajaran. Ketika standar penulisan akademik ini yang patut teman-teman tolong nanti dicatat, standar penulisan akademik sama standar penilaian. Karena kenapa saya ngomong seperti di awal ya? Karena poin ketiga itu biasanya banyak mahasiswa Indonesia yang tiba-tiba stres ketika kuliah di luar negeri. Dia tidak bodoh, dia cerdas. Tapi dia stres karena kaget. Kenapa kaget? Karena penulisan yang biasanya di Indonesia ketika kita nulis bahasa Inggris kan, mungkin di sini ada yang jurusan bahasa Inggris, kemudian ketika menulis tugas bahasa Inggris dikumpulkan ke dosen, oh bagus, langsung bilangin dosennya kan. Nah, di sana tiba-tiba coretannya itu kayak pelangi, merah, kuning, hijau di langit yang ungu. Jadi benar-benar coret semua. Loh Pak, ini di Indonesia saya dapat nilai 90, di sini kok cuma 55. Lah, kalau orang tidak kuat kadang-kadang stres di situ. Makanya saya bilang, karena standar penulisan di UK, di Australia dengan di Indonesia itu berbeda. Itu nanti akan saya bahas lebih lanjut. Kemudian standar penilaian, nanti akan saya bahas singkat. Next slide, please, Made. Nah, perbedaan ya. Coba kita, poin yang pertama, perbedaan sistem pendidikan. Jadi, waktu dan ruang belajar. Kalau di Indonesia itu kan tugasnya banyak ya, saya pikir ya. Saya masih ingat kuliah di Indonesia itu tugasnya banyak banget. Harus buat ini. Kalau dosen nggak masuk, kasih tugas, itu kan. Dosen nggak masuk, kasih tugas. Kalau di luar negeri tidak. Jadi kalau dosen tidak masuk, ya tidak masuk. Nggak ada kelas. Paling dikasih instruksi saja. Tapi mereka itu punya tugas tertentu yang sifatnya butuh fokus dan kedalaman ilmu ya ketika kita nulis ya. Jadi misalkan satu semester itu hanya ada 3 tugas. Ya udah 3 tugas itu aja. Kalau dosen tidak masuk, dia hanya memberikan instruksi mengenai diskusi aja. Nggak ada tugas, nggak ada PR gitu. Jadi saya bilang kenapa lebih fleksibel dan lebih terfokus. Kemudian beban kerja. Nah, ini saya ingin membedakan antara PhD atau yang sedang saya ambil sama Masters ketika saya masih kuliah S2 dulu. Jadi saya pikir ketika S2 itu saya mengalami banyak tekanan daripada S3 ini. Misalkan dalam 1 bulan ketika saya S2 saya harus mengumpulkan 3 esai masing-masing 4.000 kata. Dalam 1 bulan 3 esai masing-masing 2.000 sampai 3.000 kata lah, bukan 4.000, mohon maaf. 2.000 sampai 3.000 kata. Sedangkan ketika PhD, saya harus 1 bulan, mungkin saya hanya mengumpulkan 1 esai 5.000 kata. Sudah 1 aja, 1 judul. Dan ketika S2, 3 esai, 3 judul berbeda. Otomatis
kita harus baca banyak bacaan dong di sini, lebih banyak dong. Nah, tapi kalau PhD itu hanya satu judul saja. Jadi seolah-olah bacanya sedikit kan, tapi sebenarnya tidak. Jadi ini tiga mata kuliah berbeda, ini hanya satu mata kuliah, tapi jumlah bacaannya lebih mendalam. Makanya saya bilang, masters lebih berat. Karena ketika kita membahas 3 mata kuliah secara bersamaan, itu kan kita harus konsentrasi ke 3 hal berbeda kan. Itu susah itu. Tapi kalau PhD, itu satu hal yang sama dalam sebulan. Cuman PhD biasanya dituntut kedalaman. Ketika kamu misalkan di masters itu menggunakan referensi 10 buku atau 10 jurnal artikel kan. Ketika di S3, satu tulisan itu referensinya 50, 60 artikel, 60 buku. Jadi sangat dalam gitu referensinya. Itu perbedaannya. Kemudian nggak usah khawatir akan susahnya kuliah di luar negeri ya, karena di luar negeri itu di Australia dan di Inggris seperti yang saya alami, mereka learning assistance-nya itu istimewa sekali. Kenapa saya bilang istimewa? Karena ketika saya bilang, Pak, saya sakit karena karena kecapean mengerjakan tugas, ya sudah, Anda saya berikan extension 1 bulan. Langsung dikasih perpanjangan 1 bulan tanpa mengurangi nilai. Jadi benar-benar mereka itu peduli dengan kita, dengan hidup kita itu. Tidak hanya pokoknya tugas ya kumpulkan tanggal 18. Kalau kamu kumpulkan tanggal 24, nilaimu saya kurangi gitu kan. Kalau di luar negeri nggak kayak gitu. Saya sakit, Pak. Alasannya apa? Mana buktinya? Kamu bisa bukan bukti yang jelas. Kalau kamu sakit, kamu dikasih extension. Bahkan nggak usah sakit. Ketika Anda bilang, Pak, saya merasa saya tidak mampu mengerjakan tugas ini dan saya mengumpulkan tanggal 18 itu berat bagi saya. Mereka akan tanya, Anda butuh extension berapa lama? Hanya dengan ngomong, Pak, saya nggak mampu mengerjakan untuk menyelesaikan tugas ini pada tanggal 18. Mereka akan tanya, Anda siap tanggal berapa? Tanggal 24, Pak, seminggu setelahnya. Mereka akan dengan senang hati memberikannya. Bahkan kadang-kadang memberikan bimbingan khusus. Kamu pengen ketemu dengan saya face-to-face untuk ngobrol mengenai tugas ini? Nah, sekarang bayangkan, pernah nggak Anda mendapatkan keistimewaan itu di kampus Indonesia? Mungkin salah satu di antara Anda pernah kan? Saya tidak pernah. Kampus saya tidak pernah seperti itu. Selama saya kuliah di Indonesia, tugas harus kumpul tanggal 18. Kalau Anda seminggu terlambat, ya sudah nilainya berkurang. Harusnya A jadi AB. Harusnya AB jadi B. Gitu. Jadi turun pangkat nilainya. Nah, itu hanya akan menciptakan stress, pressure gitu kan. Tidak akan mengaruhi kualitas hasil dari nilai kita, dari tugas kita. Nah, kalau di Australia dan Inggris yang saya alami, mereka tidak seperti itu. Mereka lebih terbuka, lebih helpful. Jadi kalau ada kesulitan mahasiswanya, minta pertemuan face-to-face, satu lawan satu, mereka akan ngasih tutorial pribadi. Supaya apa? Tugasnya itu benar-benar semaksimal mungkin dari kemampuan mahasiswa itu. Itu kemudian yang keempat itu ada feedback pembelajaran ya. Feedback itu saya pikir teman-teman tahu, feedback itu jika Anda mengumpulkan tugas, dikasih nilai, mereka menjelaskan nilai itu kenapa dapat nilai seperti itu. Dan dikasih alasannya, ini kurang ini kurang itu, ini kurang ini kurang itu. Kalau di Indonesia mungkin ada seperti itu ya, tapi kadang-kadang ya sudah sangat umum itu loh. Anda kurang ini, Anda kurang itu. Gitu kan. Jadi sangat umum. Tapi kalau di Australia dulu dan saya di Inggris ini, dikasih alasannya, ini kurang ini karena apa? Terus ini datanya kurang lengkap. Misalkan Anda ngomong mengenai A, referensinya harus B, C, dan D harus jelas. Tidak cuma A, terus ganti Z. Gitu kan. Nah, jadi benar-benar mereka itu kalau memberikan feedback ya, tujuan mereka adalah bagaimana tulisan Anda itu nanti jika sudah dikembalikan, Anda edit lagi, terus setelah edit, selesai, kalau Anda mau, silahkan daftarkan ke jurnal internasional. Jadi di Indonesia itu kan kadang-kadang mencari nilai kan. Kita buat tugas mencari nilai. Nilai bagus ya sudah gitu kan. Nilai jelek ya sudah gitu kan. Kalau di luar negeri, nilai bagus alasannya apa, nilai jelek alasannya apa. Kenapa? Karena mereka di samping tugas itu mereka punya tujuan lain. Itu apa? Yaitu publikasi ilmiah internasional. Jadi selepas tugas itu dikumpulkan, dikasih feedback. Kalau Anda bekerja dengan feedback, jadi feedback itu kamu kerjakan dengan baik ya. Kamu edit tugas itu, kamu coba daftarkan ke jurnal internasional, itu ada peluang untuk diterima. Itu perbedaan saya pikir antara kuliah di Indonesia dan kuliah di Inggris ya. Kemudian masa libur saya pikir nggak perlu dijelaskan. Nanti Anda akan kalau udah di sana akan merasakan sendiri. Di sini liburnya lebih panjang.
Saya tidak tahu kenapa. Jadi ada summer holiday, ada winter holiday. Jadi ada holiday ini, holiday itu gitu. Jadi walaupun tugasnya banyak, misalkan dikasih tugas banyak, tapi holiday-nya itu banyak. Jadi seolah Anda bekerja secara mandiri. Gitu. Tidak perlu datang ke kelas, yang penting Anda tugasnya selesai dalam periode waktu tertentu. Kemudian critical thinking, ini orang kalau mendengar kata critical thinking ini, saya pikir teman-teman juga udah sering dengar, jadi kayak kerupuk itu loh. Critical thinking, oke, saya bisa critical thinking. Saya paham kok critical thinking itu apa. Tapi ketika diaplikasikan ke tugas, yang tadinya kerupuk itu jadinya batu gitu. Jadi banyak mahasiswa saya dulu, bahkan mahasiswa sekarang ini ya, yang saya ajar di University of Bristol, itu bule-bule semua, sebagai informasi. Jadi kadang-kadang kalau masuk itu, saya kadang, ini kok bule-bule semua ini. Cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu kan, dan ngomongnya bahasa Inggris, bahkan bahasa Inggris mereka lebih bagus daripada saya. Ya jelas lah, mereka kan native kan. Jadi saya pikir, waduh, saya deg-degan gitu kan. Tapi ketika melihat tulisan mereka, Masya Allah, sama mahasiswa Indonesia itu 11-12 tulisannya. Jadi tulisannya itu padahal bahasa Inggris bahasa mereka ya, tapi kebanyakan ya, tidak semua. Kebanyakan dari mereka itu grammarnya itu hancur gitu. Nulisnya itu nggak jelas. Kalau ngomong bagus gitu kan, tapi kalau sudah nulis itu habis ngomong A itu nggak B C D E, tapi A Z kemudian O, kayak lompat-lompat gitu kan. Nah itu biasanya saya pikir sebagai ladang untuk saya untuk memberikan saran kepada mereka atau feedback untuk mereka. Kemudian kadang-kadang tulisan mereka tidak ada critical thinking. Jadi apa itu critical thinking? Critical thinking itu gampangnya gini Mas, Mbak, adik-adik semua. Kalau Anda membaca ini ya, membaca sebuah research yang sudah diterbitkan di internasional, di jurnal internasional. Kadang-kadang kita merasa, wah ini benar ini pasti benar, karena sudah diterbitkan oleh jurnal internasional. Nah itu berarti kita tidak punya critical thinking. Jadi critical thinking itu kita harus dalam tanda kutip skeptis ya. Jadi kita bilang, dalam jurnal internasional yang diterbitkan oleh, mungkin bergengsi ya, jurnalnya ya, ini bergengsi, tapi saya yakin ada kelemahan di sini. Akan saya cari. Anda cari kelemahan dengan cara membaca referensi dari, misalkan, referensi yang dibaca adalah bagaimana cara mengerjakan research yang baik. Jadi step by step how to do research gitu kan. Nah, nanti Anda nemukan, oh ini research ini nggak ada ininya, nggak ada itunya, dalam laporannya, dalam artikelnya nggak ada ini, nggak ada itu. Berarti ini kurang. Nah, itu adalah yang saya maksud secercah tulisan mengenai critical thinking. Mengapa saya tulis hendaklah memberikan suatu kontribusi? Ya kan, di tulisan saya itu hendaklah memberikan suatu kontribusi ilmu. Nah, ketika Anda melihat jurnal internasional yang sudah publish itu, tapi kok ada kelemahan di situ, Anda tulis, Anda coba upload di suatu tempat itu kan, itu akan menjadi tambahan ilmu bagi orang yang membaca. Gitu kan. Jadi seolah-olah ketika orang baca tidak mudah percaya, oh ini bagus, ini jurnalnya bagus. Enggak. Tapi cari kelemahannya. Apa kelemahannya? Nah, kalau Anda menemukan kelemahannya, cari referensinya. Kenapa Anda bisa ngomong itu lemah? Nah, itulah yang dimaksud dengan cara berlatih sebuah critical thinking. Enggak cuma ngomong, ya kita critical thinking-nya bagus, kritis. Tanya-tanya doang. Tanya itu bukan kritis, Mbak. Jadi kadang-kadang asumsi kita melihat dosen berbicara, mahasiswa tanya, Pak ini bagaimana caranya? Pak itu bagaimana caranya? Ada dua macam. Memang mahasiswa itu pertama, orangnya kritis. Yang kedua, sok cari nama gitu loh. Cari muka. Penjelasannya udah ada di situ, kenapa ditanyakan gitu kan? Itu cari muka doang. Kalau yang tipe pertama, dia tidak cuma bertanya. Misalkan ketika saya bertanya, saya menjelaskan nih, dosen menjelaskan mengenai kebijakan pemerintah Inggris dalam memberikan susu dan makan siang bagi siswa SMA gitu kan. Kalau pertanyaan yang kritis adalah ketika pemberian susu itu terjadi tahun berapa kira-kira Pak dan alasannya apa? Kemudian dasar hukumnya apa sih Pak? Kenapa bisa seperti itu? Apakah ada sejarah tertentu yang menyebabkan kenapa pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan makan siang dan memberikan susu kepada siswa-siswa SMA? Itu baru pertanyaan kritis. Tapi ada tuh kadang-kadang mahasiswa yang cari muka. Pak, itu dikasih susunya sehari berapa kali, Pak ya? Kelihatannya keren tuh tanya gitu kan. Padahal tuh hanya cari muka aja karena pertanyaan kualitasnya rendah banget gitu loh. Nah, itu perbedaan antara critical thinking sama bukan critical thinking. Nah, ketika nanti Anda kuliah di luar negeri, coba Anda dalami apa itu critical thinking secara benar.
dan Anda praktekkan dalam keseharian Anda di sana. Kemudian ini yang saya tuju, kesesuaian materi ajar dengan tantangan dunia kerja itu saya pikir di Indonesia juga udah mulai banyak ya. Tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut karena apa yang diajarkan di sana ketika Anda lulus itu biasanya bisa langsung diaplikasikan. Oke, Made, next please. Kemudian ini sedikit ya, singkat saja metode pembelajaran, ada online, ada semi online. Jadi semi online itu adalah kalau ada 12 pertemuan, 6 pertemuan tatap muka, 6 pertemuan online. Kalau online itu hanya full online, nggak ada pertemuan. Kalau face to face, 12 pertemuan face to face semua. Nah, di apa namanya? Di Indonesia, di UNES terakhir saya mempunyai apa ya? Kalau nggak salah apa gitu. Jadi ada sebuah sistem di Australia namanya Moodle, di UK namanya Blackboard. Itu sifatnya seperti Facebook ya. Jadi kalau kita mau upload informasi, mau upload memberikan komen, mau upload apa, terus memberikan mau presentasi, pertemuan dengan dosen itu semua melalui Moodle dan Blackboard. Nah, Moodle di Australia dan Blackboard di Inggris itu modelnya sama seperti sosial media gitu. Jadi kita ngobrol dengan dosen, kontak melalui Blackboard. Kita ngobrol mengenai dengan mahasiswa lain, kontak melalui Blackboard. Kalau di UK, kalau di Australia menggunakan Moodle. Kemudian jumlah mahasiswanya, pengalaman saya ketika saya S2 dulu sekitar 12 orang, 13-an satu kelasnya, sedikit banget. Ketika saya S3 ini malah kadang-kadang 8 orang sampai 10. Maksimal 15 itu karena ada konferensi waktu itu. Jadi ada gabungan antara mahasiswa University of Bristol yang cabang Bristol sama University of Bristol cabang Hong Kong. Karena Bristol punya cabang di Hong Kong. Jadi kita online bareng jumlahnya 15 orang lebih. Tapi kalau hanya Bristol saja paling 8, 10, 11. Jadi jumlahnya sedikit sehingga bisa menciptakan fokus yang baik dari seorang dosen yang mengajar kepada mahasiswanya. Kemudian penekanan pada critical thinking, itu tadi yang saya contohkan. Jurnal artikel yang sudah megah, sudah mewah, sudah berlevel Q1 ya, Q1 itu berarti levelnya udah tertinggi kan. Tapi cari kelemahannya, cari referensinya. Saya bisa ngomong ini penelitian ini kayaknya kurang bagus nih. Karena apa? Karena berdasarkan buku yang saya baca, misalkan buku bagaimana cara menulis research dengan baik, bagaimana cara menulis artikel dengan baik, Anda menemukan bahwa artikel research ini tidak bagus. Katakan aja di situ. Itu yang dimaksud dengan cara berlatih critical thinking. Saya tidak tahu apakah ini ketutupan ya, apakah tertutup yang nomor 4 itu, dan nomor 5 kalau nggak salah. Yang nomor 4 itu mungkin pentingnya pre-reading list ya. Saya tidak tahu apakah ini berlaku bagi semuanya kan. Ini bagi saya tuh saya kaget banget terus terang waktu di S2 dulu dan di S3 di Inggris. Saya pikir pre-reading list itu hanya untuk pajangan aja. Suatu saat kamu baca untuk ngerjain tugas itu kan. Tapi tidak. Jadi kalau di Indonesia dulu gini. Ini sebelum besok kuliah pre-reading listnya ada ini dan ini dibaca ya. Kadang-kadang saya nggak baca, kadang-kadang baca cuma 1. Jadi di kelas ya paling cuma mendengarkan dosen ngomong aja akhirnya. Alhasil cuma gitu doang. Tapi betapa kagetnya saya ketika di Inggris, mahasiswa itu ketika dikasih pre-reading list ya, ada 15 pre-reading list kan. Untuk minggu depan, pertemuan minggu depan, kita baca 5 reading list. Gitu kan. Mereka itu benar-benar membaca. Sehingga ketika kita mengajar itu sifatnya tidak cuma dosen ngomong gitu aja, tapi benar-benar ada interaksi. Ada percakapan. Ketika dosen menjelaskan sesuatu ditanyain. Tapi dari buku yang saya baca seperti ini Pak, menurut Bapak bagaimana? Jadi buku yang lain kok ngomong A, tapi buku yang satunya ngomong B. Ini enaknya kita pilih yang mana? Jadi benar-benar ada ya, pre-reading list itu benar-benar dibaca dengan baik. Tidak cuma hanya sebagai hiasan, ada pre-reading list itu aja. Itu bedanya. Nomor 5 saya tidak tahu apakah ada nomor 5 atau tidak ya. Tidak kelihatan soalnya dari sini. Made? Ada Kak nomor 5. Ada. Coba dibacakan. Apa itu nomor 5? Nomor 5 itu belajar mengajar yang student center. Itu berarti minimal sama dengan nomor 4 ya. 4 dan 5 itu kurang lebih berkaitan. Jadi kalau di Indonesia sudah mulai banyak seperti itu. Jadi student centered, tidak cuma dosen ngomong, tapi mahasiswa juga dikasih kesempatan kan. Rata-rata mahasiswa presentasi mengenai proyek yang dia kerjakan, mengenai tugas yang mereka kerjakan gitu kan. Dosen tuh hanya ngomong sebentar, kemudian mahasiswa yang banyak.
Tapi kalau seminar kayak gini kan otomatis memang presenter yang ngomong banyak, jadi beda. Jangan samakan antara kuliah dengan presentasi. Kalau presentasi kan yang seperti ini kan, kita seminar, webinar gini kan, narasumber berbicara dulu, nanti di akhir ada tanya jawab. Tapi kalau di kelas luar negeri itu rata-rata enggak. Jadi kuliah itu dosen ngomong, kalau memang mahasiswa tidak paham, dia akan menyela. Mohon maaf Pak, saya menyela, tapi saya tidak paham dengan ini, karena menurut saya dalam buku A, B, dan C itu seperti ini. Tapi kenapa Bapak nulisnya seperti itu? Jadi benar-benar kayak student center gitu loh. Mereka mahasiswa lah yang sebagai pusat pembelajaran, bukan dosennya. Next please. Mada, yap. Jadi standar penulisan akademik singkat, padat, jelas. Yang saya maksud adalah ketika Anda nulis itu, kalau misalkan Indonesia kadang-kadang tuh muter-muter ya, mau menjelaskan mengenai A itu kadang-kadang mereka B, C, D, E, F, G baru A. Kalau di Australia dan Inggris jangan seperti itu. Nanti Anda akan mengalami merah, kuning, hijau di kertas yang ungu gitu loh. Dicoret-coret semuanya. Jadi kalau di Inggris atau Australia, Anda nulis sesuatu ngomong aja. The world is round. Jangan ngomong yang lain. Kalau Anda cuma pengen bilang bumi itu bulat, itu tulis the world is round. Tegas gitu loh. Kadang-kadang orang ngomong, wah, the world is made of water, the world is around this big, bla bla bla. Nggak ada kaitannya dengan maksud yang pengen Anda sampaikan. Nah, itu biasanya dicoret nanti. Ini kebanyakan, ini tidak jelas. Ini kebanyakan, tidak jelas. Jadi ketika Anda menulis sesuatu, tulislah sesuai dengan apa yang akan Anda sampaikan. Jadi biar coherent sama cohesiveness-nya nyambung paragraf Anda. Terus referensi harus konsisten. Saya pikir sudah paham dengan konsep Harvard, konsep APA, American Psychological Association, itu bagaimana cara nulis referensi yang baik, bagaimana cara nulis, misalkan saya mengutip seseorang ini, nama dan tahun gitu kan. Terus referensinya nama, tahun, judul, kota, penerbit gitu kan. Itu nanti Anda harus konsisten ya. Kalau kampus Anda menginginkan Harvard, berarti cari Harvard itu referensinya seperti apa, cara nulis referensinya seperti apa. Kalau kampus Anda pengen APA, cari APA itu apa. Bagi yang sudah tahu, bagus. Bagi yang belum tahu apa itu Harvard, apa itu APA referencing style, nanti setelah seminar dengan saya, di Google aja. Apa itu APA? Apa? APA apa? Ya apa? Gitu. Jadi American Psychological Association itu adalah bagaimana cara menulis referensi dengan baik dalam sebuah tulisan ilmiah. Harvard juga mengeluarkan juga. Jadi Harvard type sama APA type. Modul. Kemudian coherence dan cohesion sudah saya maksudkan tadi. Jadi kalau Anda nulis singkat, padat, dan jelas, biasanya agak cohesionnya bagus. Kemudian grammar dan pilihan kata yang tepat. Karena beda negara, beda pilihan kata ya, itu diksi ya. Di Indonesia kan pakainya walaupun tuh although ya. Walaupun tuh although di Indonesia. Terus kemudian menanggulangi itu cope with, itu sering dikatakan. Lah, di beda negara beda cara. Di Inggris tuh sering menggunakan kata notwithstanding. Artinya apa itu? Cari sendiri aja nanti. Jadi notwithstanding itu sering digunakan untuk menggantikan kata although sama in spite of. Kemudian cope with, kalau kamu tahu arti kata dari cope with, I cope with this flu. Berarti artinya kamu bisa menanggulangi atau mengurangi resiko sakitnya flu ini. I cope with this problem. Aku bisa bertahan dalam masalah ini, gitu kan. Tapi bahasa Inggris, di Inggris waktu dan Australia, mereka sering menggunakan kata mitigate. Dan aku pikir di Indonesia sudah mulai banyak ini. Terus kata many, gitu kan? Di Indonesia bisa menggunakan kata many, much, many. Di Inggris bisa dikasih kata enormous. Jadi enormous itu sering keluar di kosakata dalam bahasa Inggris. Di Australia saya agak sedikit lupa ya, kan udah lama sekali, tapi kurang lebih mirip dengan apa yang terjadi di Inggris. Jadi in light of menggantikan kata consider atau take into account, kemudian mitigate menggantikan kata cope with, atau notwithstanding, itu mirip dengan karena sejatinya Inggris dan Australia itu kan, Australia adalah persemakmuran Inggris, jadi banyak orang Inggris dulunya yang pindah ke Australia, jadi mereka memiliki cara bahasa yang hampir sama, logatnya pun juga hampir sama, walaupun saya berani bilang bahwa logat di Inggris itu lebih kompleks daripada logat di Australia. Jadi di Australia mereka bilang good day mate, how are ya, gitu kan, good day mate, how are ya, you're right mate, gitu kan. Di Inggris ada nggak gitu, tapi di Inggris ada tambahan lain, beda kota, cara menyapanya how are you itu beda.
Di Australia saya ke beberapa kota ya, Melbourne, Adelaide, kemudian Wollongong, Canberra, Sydney, Melbourne. Mereka mengatakannya, hello mate, you're right. Hello, what's up? Gitu kan. How are you? What's happening? Itu kayak gitu. Beda kota kadang-kadang beda cara menyapa. Di Inggris lebih gila lagi. Di Bristol itu kalau mereka ketemu ya, pengen tanya, hello, how are you? Gitu kan. Mereka enggak, hey, you're right. Hey, you're right. Jadi bukan how are you, tapi yeah, you're right. You're right itu kayak kamu baik-baik saja. Gitu. Tapi jawabannya bukan I'm fine, thank you. Hey, you're right. Yeah, you're right. Tanya balik aja. Atau kalau kamu pengen jawab, yes, I'm good. What about you? You're right. Jadi mereka tidak menggunakan kata how are you, I'm fine, thank you. Itu terlalu basic banget ya. Tapi di Inggris beda kota, beda cara. Bristol, hey, you're right, mate. You're right. Yeah. Kayak gitu. Itu contoh-contoh ringan aja. Terus kemudian kamu tahu ketika orang bilang this house is big, isn't it? Gitu kan? Kan itu apa namanya? Tag question. Kalau orang-orang bahasa Inggris atau mahasiswa bahasa Inggris pasti tahu tag question. Wow, she's beautiful, isn't she? Gitu kan? Tapi kalau di Bristol ya, kota saya tinggal sama beberapa kota lain, mereka lain. London juga gitu. Jadi gini. Wow, she's beautiful, isn't it? This house is big, isn't it? Jadi bukan isn't it, bukan aren't you, tapi in it, in dan it. I-N-I-T gitu kan. Itu artinya isn't it, aren't you gitu kan. Jadi itu contoh perbedaan kata aja ketika bagaimana cara mengucapkan sesuatu di Australia, Inggris sama bahasa Inggris yang umum ya di dunia ya, yang standar. Oke, next please. Made. Ini variasi nilai ya di Indonesia kan A, AB, B, BC dan seterusnya kan ya. Kalau di di Australia dulu seingat saya adalah high distinction, credit, pass, fail dan poin sebelumnya dan sekitarnya gitu kan. Kalau di UK itu ada distinction exceptional. Nah, jadi high distinction Australia itu distinction exceptional. Kemudian distinksinya sama. Kalau di Australia credit, di Inggris merit, pass sama. Nah, kalau A itu di Inggris adalah distinction exceptional, AB itu distinction, B itu merit, BC masuk merit juga. Nah, yang C sama seterusnya itu pass. Kalau yang D itu fail, gagal. Nah, itu bedanya di situ. Kemudian saya pikir yang lain sudah saya bahas tadi, jadi kita bisa langsung ke pembahasan berikutnya. Next, mungkin yang paling penting kayaknya. Nah, saya pikir ini semoga yang paling penting. Tetapi sebelum saya masuk ke pembahasan ini, coba previous slide dulu, Made, ke previous slide. Dari yang saya yang saya jelaskan tadi, saya sharing ke adik-adik dan mas-mas tadi, saya pikir ini dalam tanda petik keberfungsiannya mungkin belum terlalu besar ya, karena kan ini hanya sebuah sharing aja. Jadi nanti teman-teman akan bisa merasakan ketika sudah sampai di luar negeri sendiri. Jadi, oh ternyata kata Mas Agung seperti ini. Saya mengalaminya ini. Oh ternyata Mas Agung bilang ini, ternyata kayak gini. Benar juga ya. Jadi itu seperti itu. Namun sebelum saya geser ke LPDP, kiranya ada nggak yang mencoba untuk ditanyakan atau di-sharingkan di pembahasan yang saya kasihkan tadi? Atau nanti nunggu ketika sesi tanya jawab aja? Siapa ini moderatornya? Gimana moderator? Nanti di akhir aja, Kak, buat sesi tanya jawabnya. Oke. Kita lanjut dulu, bisa kan, Kak? Boleh ya, boleh. Dipersilakan, Kak. Oke, silakan lanjut deh kalau gitu. Singkat soalnya ini. Waktu saya kurang berapa menit, Pak, Ibu moderator? Ini masih banyak kok, Kak. Lagi 30 menit, boleh. Waduh, lama sekali ya. Saya minum dulu kalau boleh. Haus saya. Mungkin nanti saya pikir lebih baik untuk diskusi saja. Ini saya jelaskan secara singkat. Jadi, karena mengapa saya kasih tulisan additional information? Karena sesungguhnya informasi mengenai LPDP itu Anda sudah bisa dapatkan dari manapun ya. YouTube ada, Google ada, itu kan. Jadi saya sekarang ini hanya mencoba aja kira-kira semangat apa yang bisa saya berikan kepada Anda. Sebagai seorang penerima beasiswa LPDP, apa yang sudah saya rasakan. Sehingga Anda itu bisa merasa, waduh enak ya Mas Agung ya, sudah dapat ini itu ya.
Saya mau dong gitu kan. Nah, kalau orang bilang saya mau dong kan otomatis tertanam dalam diri mereka bahwa mereka itu akan berusaha keras untuk meraihnya gitu kan. Itu dalam benak saya loh, karena dulu saya berpikiran seperti itu. Ketika ada senior saya yang mendapatkan beasiswa LPDP, saya bilang ke diri saya sendiri, saya juga harus bisa mendapatkannya. Saya mau soalnya. Pengen banget saya ke Inggris. Pengen banget saya ke Australia. Nggak cuma di Gunung Pati, nggak cuma di Sampangan, ketemu Sate Widodo, di Gunung Pati ketemu Tukul gitu kan. Tapi bisa ketemu tempat-tempat yang menarik kayak di Australia ada ada Sydney Harbour yang ada kayak keong gitu kan. Di Inggris ketemu Big Ben yang lagi dibangun, terus ketemu Old Trafford, stadionnya MU dan sebagainya. Saya punya keinginan itu sehingga saya bekerja keras untuk bagaimanapun caranya saya bisa mendapatkan beasiswa itu. Nah, apa itu LPDP? Sekarang kita dari santai menjadi agak serius, tapi bisa dianggap rileks ya, karena saya pikir Anda juga bisa browsing di mana-mana. Jadi ini adalah lembaga pengelola dana pendidikan, di bawahnya Kemenkeu, Kementerian Keuangan. Jadi LPDP itu menyediakan beasiswa luar negeri maupun dalam negeri untuk S2 dan S3. S1 belum ya, mungkin suatu saat nanti mungkin. Yang sekarang cuma S2 dan S3, baik dalam maupun luar negeri. Nah, yang beda antara S2 dan S3 adalah S2 itu kan biasanya setahun sampai 2 tahun kan. Kalau S3 rata-rata 3 tahun sampai 4 tahun. Itu di-cover semuanya. Jadi mulai tiket pesawat, mulai visa, mulai bayar A, B, C, D, dan E di-cover semuanya. Living allowance dikasih semuanya. Bayar kos, bayar hub, bayar telepon, bayar kuliah, semuanya di-cover. Nggak ada yang tidak. Bahkan ketika kalian penelitian, terus mengajukan dana penelitian, dikasih juga gitu. Jadi itulah LPDP. Jadi itu adalah kehebatan dari LPDP sebagai lembaga di bawah Kementerian Keuangan. Yang lebih menggiurkan lagi ya teman-teman semua, adik-adik semua, ini yang saya rasakan ya. Saya punya istri, saya punya anak. Ketika saya S3 ini, mulai bulan ke-13, jadi bulan 1 sampai 12 memang biaya hidup untuk saya saja ya. Tapi mulai bulan ke-13 itu istri dan anak saya dapat tunjangan loh. Dan tidak sedikit jumlahnya, banyak juga. Jadi sangat cukup untuk hidup di luar negeri. Jadi itulah keistimewaan dari LPDP. Jadi hanya untuk doktoral ya. Jadi untuk masters kebetulan dulu awal-awal LPDP awal LPDP ada tahun 2010-11 itu masters masih dapat jika membawa keluarga. Tapi mulai tahun 2016 kalau saya tidak salah atau 17 itu hanya doktoral atau PhD yang mendapatkan family allowance. Sehingga kalau Anda S2 ngajak keluarga ya keluarga Anda tanggung sendiri. Gitu ya. Terus yang tahun ini pendaftaran dimulai 1 Agustus, ini udah pertengahan Agustus ya, sampai 8 September. Anda masih ada waktu. Terus semua tahap seleksinya itu mulai September sampai Desember ya. Itu masih lama. Terus ketika Anda bilang, apakah saya terlambat untuk daftar tahun ini? Tergantung situasi Anda. Anda sudah siap belum syarat-syaratnya? Kalau syarat-syarat sudah siap, daftar aja. Kalau belum, nggak usah khawatir. Jadi gini loh, mempersiapkan beasiswa itu tidak kayak beli roti bakar, kayak beli martabak gitu ya, datang bayar dapat gitu, enggak. Jadi benar-benar persiapannya harus jauh-jauh hari. Misalkan Anda pengen kuliah luar negeri, tapi kok ini sudah bulan di mana saya harus mengumpulkan syarat-syaratnya. Waktu itu pengalaman saya karena saya mengetahui LPDP baru ketika bulan kayak sekarang ini, bulan di mana penutupan akan segera terjadi di bulan depannya. Jadi terlalu pendek untuk persiapan kan. Saya langsung ya udah saya akan persiapkan data untuk tahun depan. Jadi bukan berarti saya diam-diam saja. Jadi saya mulai hari ini juga saya menyiapkan data. Mulai dari A, B, C, D tak siapkan semua. Tapi aim saya atau tujuan saya adalah untuk melamar 2 tahun depan. Supaya apa? Saya bisa mempersiapkan dengan mempersiapkan data-data itu dengan versi terbaik yang saya bisa. Tapi kalau teman-teman mantep tahun ini bisa, 1 bulan udah bisa untuk mendapatkan syarat-syaratnya, daftar aja, iseng-iseng aja. Cuman saya sarankan jika mepet, siapkan aja untuk tahun depan. Karena mempersiapkan syarat-syaratnya itu juga kadang-kadang bisa dilihat gampang, bisa mudah ya, tergantung orangnya. Versi saya kenapa susah? Karena waktu saya udah jadi dosen. Saya tidak bisa dong
jadi dosen tiba-tiba saya keterima, saya berangkat, kan saya harus ngurus izin A, izin B, izin C gitu kan. Dan itu pasti butuh waktu. Makanya ketika saya tahu waktu itu bulan ini adalah penutupannya, saya aim-nya tahun depan. Sehingga data-data yang saya kumpulkan itu benar-benar berkualitas. Jadi misalkan syarat A, B, C, dan D, nanti orang-orang panelnya LPDP membaca tulisan saya, membaca syarat saya, mereka akan wah gitu. Enggak cuman ini apa sih? Asal-asalan buang gitu kan. Jadi ketika membaca wow gitu kan. Oke, next. Made. Jadi ini syarat-syaratnya ya, ini secara singkat aja ya syaratnya ya. Jadi ada KTP, ijazah S1, S2 jika Anda mau kuliah S3 kan, berarti S1, S2 kan. Kalau mau kuliah S2 berarti ijazah S1 yang diterjemahkan juga kalau bisa. Terjemahkan oleh sworn translator. Biasanya kampus menyediakan sih, kalau di Unpad menyediakan. Jadi sworn translator, nanti dilegalisir juga sama kampus. Kemudian yang paling susah menurut saya, berdasarkan mahasiswa-mahasiswa saya di Indonesia yang dulu mencoba untuk luar negeri kan, itu adalah sertifikat bahasa asing ya, yaitu IELTS atau TOEFL IBT. Karena walaupun bahasa Inggris kita bagus, mengerjakan IELTS sama IBT itu benar-benar butuh latihan loh. Nggak cuma asal bagus bahasa Inggrisnya bisa dapat bagus, belum tentu. Kita harus latihan dulu, butuh waktu. Kemudian surat pernyataan bermaterai itu mungkin bisa dikerjakan dalam waktu singkat. Surat izin mengikuti seleksi dari perusahaan itu butuh waktu lama bagi saya, karena saya dosen. Saya harus mencari waktu yang tepat untuk ketemu rektor, ketemu dekan, ngobrol, karena saya akan pergi selama 4 tahun kan. Kadang-kadang mereka nggak boleh karena kita masih butuh Anda di sini. Kita kekurangan pengajar A, B, C, D, dan E gitu kan. Jadi butuh waktu lama kadang-kadang bagi seorang pengajar seperti saya. Tapi kalau teman-teman, adik-adik masih istilahnya lulus S1 masih fresh graduate, belum bekerja, lebih cepat karena nggak perlu minta izin dari siapapun kan. Kemudian membuat 3 essay masing-masing 500 sampai 700 kata seingat saya. Jadi nanti saya cek lagi, waktu saya buat 500 sampai 700 kata seingat saya. Jadi peranku terhadap Indonesia, kemudian sukses terbesar dalam hidupku, sama rencana studi. Itu 3 hal itu kelihatannya sepele ya. Tapi Anda tidak boleh macam-macam terhadap 3 tulisan itu. Itu penting banget. Anda tulisannya jelek di situ, anggap aja Anda selangkah udah gagal. Jadi 3 itu Anda harus tulis dengan maksimal, dengan penuh niat, dengan penuh kehati-hatian, dan jangan lupa Anda konsultasikan hasil tulisanmu kepada orang yang berkompeten di bidangnya. Orang yang kompeten di bidang nulis kayak dosen Anda atau proofreader atau apa gitu loh, supaya tulisan Anda itu tidak ngawur-ngawuran itu, tapi mengandung sesuatu yang benar-benar bisa dibaca oleh panel LPDP. Ya, next please. Nah, tahapan seleksi administrasi. Kemudian nanti ada pengumuman, Anda lolos nggak administrasinya? Kayak ngumpulin tadi kan. IELTS ada tiket 2, golden ticket untuk mendapatkan beasiswa LPDP ada 2. Yang pertama adalah TOEFL IBT atau IELTS. Itu salah satu golden ticket. Yang kedua, yang golden ticket lagi adalah LOA. Adik-adik mas-mas sudah tahu apa itu LOA. Itu Letter of Acceptance. Letter of Acceptance is the proof that you are actually accepted in one of the universities overseas. So basically, if you have this, like letter of acceptance from University of Manchester, for example, then you can start apply. So it's a proof that you are accepted in that university. So all you need is just the money, the funding for you to fly from Indonesia to Manchester to study in their university. Itu LOA seperti itu. Saya yakin udah pada tahu, tapi kalau belum tahu itu informasi aja tambahan. Anda punya 2 itu, IELTS sama LOA, seolah-olah Anda bilang aja, sudah pasti kok keterima LPDP, tinggal nunggu waktunya aja. Itu ya. Kemudian seleksi berikutnya adalah akademik dan kebangsaan. Saya tidak mau memberikan tips terlalu panjang lebar, itu tipsnya banyak di YouTube. Kemudian seleksi wawancara,
Ini memang ada di YouTube ya, banyak. Tapi satu hal yang pengen saya sampaikan kepada Anda sekarang ini sebagai tips dari saya ya, mungkin bisa dicarikan referensi yang lain di YouTube atau di Google bagaimana cara menghadapi interview yang baik. Menurut saya, ketika Anda interview itu adalah Anda harus berdiri. Maksudnya percaya diri bagaimana? Coba next slide. Made. Nah, jadi Anda tuh kalau bisa berlatih bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris yang benar-benar terstandar ya. Jadi Anda berlatih menjadi seorang yang bisa berdiplomasi. Kalau di Inggris sudah sampai di Inggris, Anda nulis sesuatu kan tadi saya bilang harus to the point kan. Misalkan Anda nulis bumi itu bulat ya tulis bumi itu bulat kan. Tapi ketika Anda ketika Anda mengatasi. Contoh dari diplomasi adalah begini. Jadi ketika menurut Anda, jadi ketika ditanya sama seorang interviewer ya, menurut Anda apa namanya? Menurut Anda ini pertanyaan yang cukup unik. Anda milih mana antara Quran atau Pancasila? Itu pernah ada ya di tes PNS ya kalau nggak salah ya. Pasti ingat nggak itu kasus seperti itu? Kalau Anda saya suruh milih PNS Pancasila atau Quran gitu kan. Nah, itu berarti Anda dituntut untuk bisa berdiplomasi dengan baik gitu kan. Anda cari tahu informasinya sebanyak mungkin. Jangan cuma jawab saya pilih Pancasila, Pak. Saya pilih Quran, Pak. Saya harus Quran karena Quran adalah ini. Saya Pancasila karena ini gitu kan. Itu namanya jawaban saklek. Lah LPDP tidak mencari orang-orang seperti itu. Tapi LPDP mencari orang-orang yang contohnya bisa berdiplomasi. Jadi gini, Pak. Saya bukannya memilih antara satu atau A atau B ya, Quran atau Pancasila ya, tapi berdasarkan informasi yang saya terima dan saya baca referensinya, jadi Pancasila itu kan unsur-unsurnya diambil dari Quran, Pak. Jadi keterkaitan antara Quran dan Pancasila itu sangat erat. Jadi kalau memilih salah satu di antaranya itu kurang bijak menurut saya. Jadi kita bisa kok mengamalkan kedua-duanya secara berdampingan, sehingga kita bisa menciptakan suatu suasana yang baik dalam bernegara maupun beragama. Saya tahu itu kadang-kadang itu tidak menjawab, Pak, itu kan. Tapi cara berdiplomasi yang baik itulah yang terkadang LPDP cari. Jadi orang yang tidak saklek, wah ini harus A, ini harus B, gitu kan. Nah, itu saran dari saya ya. Jadi kalau Anda nanti pengen mencoba melamar di LPDP, berlatihlah bagaimana cara menjawab pertanyaan dalam wawancara yang baik. Jadi berlatihlah bagaimana cara menjadi seorang diplomat, berdiplomasi gitu kan. Tidak ngomong A benar, B salah, nggak bisa. Anda harus bisa mencoba berada di dalam posisi netral, tapi memberikan referensi yang baik ketika Anda menyampaikan posisi Anda sebagai orang netral itu. Itu dari saya ya. Tapi Anda bisa menyanggahnya atau Anda bisa mencarikan referensi lain ketika Anda buka YouTube nanti. Banyak sekali tips-tips bagaimana cara menghadapi wawancara dengan baik. Kemudian tes akademik dan tes kebangsaan itu online kan. Online itu saya pikir Anda bisa carilah di manapun, tidak perlu dari saya. Kemudian kembali ke awal, persiapkan data administrasi dengan baik. Saya butuh waktu untuk mempersiapkan administrasi itu. Untuk tes IELTS, untuk cari LOE, untuk cari izin dari atasan saya, dan sebagainya itu butuh waktu. Sehingga saya tidak mau buru-buru. Kalau saya, yang penting saya akan keluar negeri. Saya nggak harus tahun ini. Yang penting saya keterima kok. Daripada saya buru-buru nggak keterima. Gitu kan. Ya udah, saya tahun depan saja. Jadi saya persiapkan itu semua syarat-syaratnya dengan baik. Saya tes berkali-kali. Essay, saya buat 2 essay itu, saya coba kontak teman saya yang merupakan seorang proofreader. Proofreader itu orang-orang yang biasanya memperbaiki tulisan itu kan. Saya minta saran ke mereka. Bagaimana ini kurang bagus atau kurang apa, atau perlu kebanyakan atau gimana. Supaya apa? Setelah mereka memberikan saya saran, saya bisa mencoba merubahnya. Sehingga tulisan saya itu dibaca enak gitu loh. Tidak cuma A, habis ngomong A, tiba-tiba D, tiba-tiba Z, nggak lompat-lompat. Tapi ada strukturnya. A, B, C, D, E, F, G. Gitu kan. Jadi ketika orang membaca, atau panel LPDP membaca, itu akan cenderung, wah, tulisan ini bagus. Gitu kan.
Oke, kemudian yang berikutnya adalah study plan. Study plan itu tolong ya teman-teman, adik-adik. Saya sering baca mahasiswa saya dulu ketika mereka pengen kuliah luar negeri dan saya suruh buat study plan. Tulisan mereka tuh sangat abstrak ya, saya bilang ya. Abstrak itu, saya kuliah luar negeri karena saya pengen belajar ilmu teknologi. So what gitu loh. Saya kuliah ke luar negeri dalam jurusan pendidikan karena saya pengen bisa mengajar dengan baik. What? Anak SD aja bisa buat tulisan seperti itu kan, Mas, Mbak? Nah, yang diminta dari saya, tip dari saya ya, ketika Anda buat studi plan, itu Anda belajar. Oke, saya punya impian. Saya punya impian ke kampus Bristol dulu kan. Saya pengen ke Bristol. Nih, Bristol ini. Oke, saya buka websitenya Bristol. Saya buka jurusan yang pengen saya ambil. Saya buka siapa nama pengajarnya, bidang pengajarnya apa, ekspertis mereka apa, mata kuliah mereka ajarkan apa, mata kuliah ini fungsinya untuk apa. Saya baca semuanya. Saya tulis dalam study planku. Saya pengen kuliah di Bristol, mengambil jurusan ini, mata kuliah ini. Dosennya adalah ini. Alasannya pertama, ada dosen ini sudah mengajar puluhan tahun dan sudah menghasilkan publikasi mengenai materi ini banyak sekali. Saya bisa punya waktu yang banyak untuk belajar dari beliau, memperdalam ilmu saya tentang mata kuliah ini. Mata kuliah ini menawarkan pembelajaran bagaimana menjadi seorang guru yang baik melalui referensi A, B, dan C. Sehingga jika saya kuliah di sana, saya duduk di bangku kuliah itu, saya bisa pelajari buku ini, buku itu dari dosen ini. Sehingga ilmu yang saya dapatkan akan bisa saya praktekkan ketika saya pulang ke Indonesia. Study plan itu seperti itu. Jadi benar-benar Anda itu menunjukkan bahwa Anda itu tidak cuma asal jeplak, asal nulis gitu ya, tapi membaca dulu kampus yang Anda tuju, Anda pelajari, terus di kampus itu menawarkan pembelajaran apa, sesuaikan dengan apa yang Anda mau. Setelah Anda belajar, kira-kira Anda ingin apa setelah pulang ke Indonesia dengan ilmu itu. That is the best study plan. That you might get lots of chances to get accepted di LPDP. Nggak cuma asal numpang lewat, Assalamualaikum, sorry nggak keterima. Tapi dibaca sama panel LPDP, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, duduk Pak, bagus tulisannya ya, asli mana, dan sebagainya. Siap kuliah ke Inggris? Oh siap, ya udah berangkat tahun depan ya, siap Pak, baik. Nah, itu. Ya itu sedikit banyak tips singkat dari saya. Saya pikir yang bawah itu kan, yang ke F itu persiapan jauh-jauh, semua persyaratannya itu karena saya posisinya sebagai dosen ya, jadi saya tidak bisa asal, Pak, saya pengen keluar negeri, saya berangkat tahun ini, nggak bisa. Saya butuh waktu untuk perizinan dan sebagainya. Walaupun IELTS, saya sekali tes IELTS dapat 8,5, saya udah nggak ada masalah dengan IELTS. First time I did test, I got 8.5, that's it. Saya daftar kampus langsung terima. Tapi masalah saya adalah izin dari kampus yang saya waktu itu butuh waktu lama. Sehingga saya aim-nya ke tahun depan. Ladies and gentlemen, I think that should be all of my presentation. Itu sudah, presentasi saya sudah selesai. Dan mungkin akan saya kembalikan ke moderator untuk bisa segera diproseskan untuk kegiatan tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wah terima kasih Kak Nugroho, presentasinya itu sangat bagus banget dan mengenai bagaimana tantangan yang kita hadapi juga, bagaimana metode belajar, standar penilaian, dan tips-tips yang harus disiapkan dari jauh-jauh hari itu sangat menambah wawasan kita mengenai beasiswa LPDP ini. Terima kasih banyak Kak, udah menyempatkan waktunya. Oke, selanjutnya kita bakalan menuju ke sesi tanya jawab nih. Untuk peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengaktifkan mic-nya dengan menyebut nama dan juga asal daerah, atau bisa di chat, di kolom chat. Dipersilakan untuk peserta yang ingin mengajukan pertanyaan. Kak Nugroho, ini sudah ada pertanyaan dari Kak Adel.
Saya ingin berkuliah di luar negeri. Untuk mendaftar biasanya melampirkan esai. Nah, bentuk esai yang dilampirkan itu bagaimana ya, Kak? Oke, terima kasih Adele. Saya pikir dalam akhir presentasi tadi saya sudah sedikit menyinggung itu ya. Apakah saya semoga sudah bisa memberikan jawaban dari pertanyaan itu. Tapi sedikit saya ulang saja. Jadi strukturnya itu bebas ya sebenarnya ya. Strukturnya bebas asalkan coherence sama cohesiveness dari tulisan Anda itu bagus. Jadi kalau Anda nulis A, B, C, D ya A, B, C, D, jangan A, D, C, B gitu kayak bolak-balik gitu loh. Jadi jelaskan atau tuliskan seperti Anda bercerita, cerita itu secara runtut sehingga ketika orang lain mendengarkan atau membaca itu benar-benar bisa memahami ceritamu. Kan peranku dari Indonesia itu. Ya, ketika Anda ngomong saya kuliah di sini, kemudian saya pernah melakukan ini itu, ya itu lanjutin aja. Jangan tiba-tiba lompat ke kegiatan lain gitu kan. Dan jangan lompat-lompat, mending satu atau dua tapi fokus pada hal itu. Jadi yang peranmu yang terbesar tuh apa? Kamu tuliskan aja. Kemudian bagi yang sukses terbesar dalam hidupmu, ya udah nggak usah banyak-banyak. 1, 2, atau 3 sukses terbesar dalam hidupmu, dan Anda jabarkan secara runtut gitu loh. Jadi satu kesuksesan untuk satu paragraf, satu paragraf lagi kesuksesan yang lain. Jadi benar-benar nanti runtut itu loh. Sambungannya enak dibaca. Ketika orang baca tuh enak. Kemudian yang study plan tadi kan saya sudah memberikan saran. Nulisnya jangan asal-asalan I want to go to overseas. I want to study in mathematics department of University of Melbourne, misalkan. Yeah, everybody wants to do that, gitu loh. But how and what, gitu loh? What will you do there? Ya, itu dari dia itu. Saya pikir tadi Adel udah saya jawab ya. Apakah jelas jawaban saya, Adel? Jadi kalau bisa kamu teliti dulu kampus itu, websitenya kamu baca. Kamu baca websitenya dari kampus itu, terus kamu baca siapa dosen yang akan mengajar, mata kuliah apa, kamu baca benar-benar. Kemudian kamu refleksikan dalam diri Anda. Kalau saya ngambil itu, saya pengen apa? Ketika saya sudah belajar dari itu, pulang Indonesia saya mau apa? Jadi kan ada runtutannya itu. Ya tidak cuma saya pengen kuliah luar negeri, ini itu. Saya pengen kuliah di Melbourne karena ini itu. Ya bagus, tapi masih kurang gitu loh. Jadi bagus, tambahin lagi. Mata kuliahnya adalah mata kuliah A, B, dan C, pengampunya Pak ini, Pak ini, Pak itu. Pak ini, Pak ini, Pak itu tuh mereka punya jurnal internasional yang banyak. Sehingga saya pengen belajar dari beliau bagaimana cara menulis jurnal dengan baik. Nah, saya yakin ketika saya punya jurnal yang banyak di Indonesia, kontribusi ilmu saya semakin meningkat. Itu, jadi modelnya seperti itu, tulisan yang study plan-nya. Benar-benar mendasar pada referensi dari kampus itu. Itu ya, Adele. Saya pikir sudah menjawab pertanyaan Adele. Ada yang lain? Ini ada dari Kak Dea, ingin bertanya. Untuk kuliah di luar negeri ini kan kita harus tes TOEFL terlebih dahulu. Dan kalau boleh tahu berapa skor maksimal dalam TOEFL IBT? Terima kasih. Oke. Asumsi saya nanti ada yang tanya IELTS juga ya. Jadi kalau ada yang tanya IELTS juga sekalian, biar nanti kan tidak perlu yang baik. Bisa saya fokus ke pertanyaan yang lain kan. Jadi kalau dari TOEFL IBT itu maksimal 120. 120 nilainya dari 4 skill. Berarti kalau dibagi 4, berarti kan listening 30, writing 30, reading 30, speaking 30 kan ya. Nah, biasanya kampus luar negeri itu meminta Anda minimal per skill-nya itu nilainya 22. Jadi total 88 itu totalnya. Minimal loh ya. Jadi ada yang minta lebih, ada yang minta segitu. Jadi 22, 22, 22, 22. Bagaimana jika yang 130, yang 115 nilainya? Jangan. Karena itu nanti akan membuat Anda susah keterima. Mereka akan berpikir ulang dulu karena yang mereka minta adalah semua rata. 22, 22, 22, 22. Itu yang TOEFL IBT ya. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan adik. Kalau yang IELTS, siapa tahu nanti ada yang bertanya. IELTS itu maksimal 9 ya. Maksimal 9. Rata-rata kampus luar negeri minta 6,5. Minta 6,5. 6,5 itu berarti kan kalau jadi gini, reading 9, writing 9, speaking 9, listening 9. Jadi 4-4-nya harus 9. Nanti dibagi 4 nanti nilainya. Jadi satu nilai yaitu berapa itu.
Jadi masing-masing kalau Anda bisa dapat 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, kan rata-rata 6,5 berarti kan, itu lolos. Tapi satu 7,5, 8, satunya 5, satunya 4, susah nanti. Jadi mereka minta semua dipukul rata 6,5, 6,5, 6,5, 6,5. Kalau satunya 9, 9, 6,5, 6,5 nggak apa-apa. Tapi jangan sampai 9, 9, 5, 5 nggak boleh. Paham ya? Semoga itu bisa menjawab pertanyaan dari adik. Ada yang lain? Oke, terima kasih Kak. Di sini ada pertanyaan yang berhubungan dengan IELTS dan TOEFL juga, Kak. Ini cara meningkatkan persentase kesuksesan itu lebih baik kursus apa enggak, Kak? Di sini ada pertanyaannya. Bisa dilanjutkan? Oke, terima kasih. Siapa yang bertanya tadi? Yang bertanya itu Shiva. Shiva, dari pengalaman saya, jelas pasti ada perbedaan ya, ada value added ya. Saya suka menyebutnya dengan kata value added. Jadi nilai yang ditambahkan dari ikut kursus. Jadi orang ikut kursus itu untuk meningkatkan kemampuan. Pasti ada perbedaan yang terjadi. Jadi kalau Anda sudah pintar, mendingan Anda belajar sendiri. Tapi kalau Anda sudah pintar tapi kurang mantap, ikut kursus saja. Karena ikut kursus pasti akan meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan ilmu yang kita dapatkan, dan imbasnya pada nilai akan slightly increased gitu. Ada peningkatan nilai nanti dari Anda ketika belajar sendiri sama ikut kursus. Kalau Anda bertanya kepada saya, Pak Agung ikut kursus nggak? Itu kan, saya nggak ikut kursus. Aneh dong, saya aja ngursusi, masa saya ikut kursus itu kan? Jadi itu semua tergantung kepada Anda sendiri. Saya kembalikan kepada Anda. Kalau Anda sudah percaya diri, Anda sudah mendapatkan nilai bagus, ya sudah nggak usah ikut kursus gitu kan. Bagaimana saya bisa tahu saya dapat nilai bagus? Ikut trial-nya. Kan ada trial gratis tuh. Trial gratis ada ikut trial yang ada nilai udah 8, ngapain ikut kursus? Nggak usah ikut kursus. Kalau ada nilai masih 5, ya udah ikut kursus biar jadi 6,5 gitu. Jadi saya kembalikan ke Anda masing-masing. Saya sudah kasih tahu tadi kan, saya pertama kali tes tahun 2000 berapa ya? Karena 2011 tuh pakainya saya TOEFL IBT ketika saya ngelamar S2. Saya ketika S2 2013 saya tidak pakai untuk ngelamar apa-apa, saya iseng aja ikut tes IELTS kan, nilai saya 8,5. Iseng aja ikut IELTS, jadi nggak dipakai untuk apa-apa. Tapi itu karena posisi saya masih di Australia, saya ikut tes itu. Jadi setelah 2000 bertahun-tahun lamanya, saya kembali ke Indonesia, terus saya tes lagi untuk persiapan LPDP ini, nilai saya cuma 8, jadi saya mengalami penurunan 0,5. Jadi semua orang itu beda-beda. Saya kembalikan ke Anda, kalau Anda udah merasa bagus ketika mengikuti trial test, nggak usah ikut les, belajar sendiri aja. Tapi ketika trial test Anda 3 kali atau 2 kali dapat nilai 5, 5,5, 5, 5,5, ya udah ikut les aja. Karena dengan les itu pasti ada peningkatan yang cukup signifikan. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Shiva ya? Shiva, Kak. Ya, terima kasih Kak. Ini ada Muhanwar yang mau bertanya, tapi mau open mic. Tentu aja boleh dan lebih bagus kalau bertanya open mic. Dipersilakan untuk Kak Muhanwar Rashid. Nah, ini moderator Muhanwar ini setelah Mas Anwar bertanya, kita break dulu ya, 10 menit atau 15 menit ya. Saya melakukan sesuatu dulu, nanti kita kembali lagi. Oh, iya Kak. Oke, coba silakan Muhanwar. Ya, Mas Anwar. Halo Mas Agung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar Rashid, biasanya dipanggil Aan sama teman-teman saya. Ya. Saya adalah maba di Universitas Negeri Malang, jurusan Pendidikan Biologi. Dan kebetulan Mas Agung kan profesinya dosen, saya juga kepingin jadi dosen, tapi di bidang biologi. Nah, saya mau bertanya Mas, kan Mas ini sudah berpengalaman di luar negeri itu cukup lama. Nah, ada nggak sih Mas rasa kayak bosan, menyesal, atau kepingin kembali lagi ke Indonesia? Terus gimana caranya Mas mengatasi hal-hal semacam itu? Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Aan, Anwar. Ya manusia, namanya manusia, saya juga manusia Anwar. Jadi pernah merasakan istilahnya apa ya, menyesal, bosan itu pasti pernah. Cuman bagaimana cara kita menyikapi semua itu, kembalikan ke apa ya? Agama saya Islam. Saya yakin Muhammad dari Anwar juga Islam juga ya. Jadi karena saya percaya bahwa Allah itu sudah menuliskan takdir kita, takdir yang tidak bisa dirubah dan takdir yang bisa dirubah kan.
Nah, kalau kita menyesal tuh seolah-olah kita hanya akan menyakiti diri sendiri gitu kan. Jadi saya percaya bahwa dunia ini tidak perlu disesali gitu. Kita hidup setiap harinya, kita bisa ambil napas, itu aja kita udah harus bersyukur gitu loh. Kita setiap hari masih bisa bangun pagi, tidak mati, itu kita harus bersyukur loh. Kita dikasih kesempatan hidup lagi loh. Nah, saya tuh punya spiritual seperti itu ya. Dan dalam diri saya, dalam benak saya selalu menekankan itu semua. Jadi ketika saya belajar di Australia, di Inggris itu, ya pernah saya merasa menyesal ketika saya di Bristol ini ya. Saya pernah, kenapa saya tidak di Manchester saja? Kenapa saya tidak di London saja? Saya kuliah di Inggris, kenapa saya nggak di Belanda aja? Gitu kan? Kenapa saya nggak di Jerman saja? Pasti ada. Tapi kita kembalikan ke diri kita sendiri. Syukur terhadap Allah. Kita udah bisa hidup sampai sekarang, saya udah bisa dikuliahkan gratis ke luar negeri, itu suatu anugerah. Apa yang kita sesalin? Itu bagi diri saya loh. Saya selalu memberikan sugesti bagi diri saya sendiri. Kamu tuh tak tahu malu, Gung. Nama saya Agung kan. Gung, kamu tuh kalau misalnya sampai menyesal, kuliah ke Inggris, kuliah di Australia, ataupun kembali ke Indonesia sampai menyesal, itu kamu tuh tak tahu malu. Nikmat apa sih yang tidak diberikan Allah pada kamu? Kamu udah bisa bangun pagi setiap harinya. Kamu punya istri, kamu punya anak yang sehat, kamu masih bisa bernapas dengan baik, kamu bisa dapat beasiswa. Kok nyesel gitu loh. Nah, akhirnya dengan memberikan sugesti seperti itu, saya kembalikan ke diri saya sendiri. Oh, nyesel itu nggak ada gunanya. Mendingan kita sekarang jalani apa yang ada. Saya dosen, ya saya dosen. Saya kuliah di Australia, ya saya di Australia. Saya di Inggris, saya di Inggris. Jadi ketika saya bisa benar-benar fokus terhadap apa yang saya kerjakan sekarang, tidak meratapi apa yang tidak saya punya gitu loh. Itu saran dari saya, Anwar mungkin punya cara sendiri bagaimana mengatasinya. Tapi kalau saya ditanya, saya dalam posisi yang kamu hadapi itu atau posisi yang kamu tanyakan itu yang akan saya lakukan. Okay. Terima kasih Mas Agung, jawabannya cukup memuaskan. Terima kasih. Ya, sama-sama Anwar. Moderator, kita break dulu. Ya, kurang lebih 10-15 menit ya. Nanti saya kembali. Kalau saya udah kembali, saya kasih kode. Kan ini masih ada waktu ya, kalau nggak salah ya. Sampai jam 12 kita kan? Ya, masih, Kak. Ya, sampai jam 12 kan? Ya, jadi kita break dulu 10-15 menit. Nanti kalau saya sudah kembali, saya ping gitu ya. Oke. Silakan Kak, siap, diskusi Kak. dulu. Saya tak break sebentar. Untuk para peserta, mohon ditunggu. Kita break 10-15 menit.
Pada untuk para peserta bisa mengisi link absensi yang sudah dibagikan di kolom chat. Terima kasih. Link absensi sudah ada di kolom chat ya. Oh, nggak editor. Kamu datang aja. Ya, datang aja ke Sun Education atau ke AlphaLink atau ke IDP bahwa nilai IELTS-mu yang 6,5 atau nilai TOEFL IB-mu yang 88 itu minta bantuan mereka. Nanti kamu akan dimintain apa ya? Mana saya minta syarat-syaratnya kayak ijazah dan sebagainya. Mereka yang nguruskan. Jadi ketika Anda tadi bertanya, perjuangan saya apa? Perjuangan saya cuma naik motor dulu, bawa data-data saya ke AlphaLink. Tapi perjuangan sesungguhnya adalah bagaimana mendapatkan nilai IELTS yang 6,5 atau nilai TOEFL IBT yang 88 itu. Itu ya, semoga bisa menjawab pertanyaan tadi ya. Oke, terima kasih Kak Agung. Oke. Ini ada pertanyaan lain lagi, yaitu dari Sajidah. Saya ingin bertanya, saat ini saya baru saja masuk S1. Menurut Kak Agung, apakah saya harus mulai persiapan untuk beasiswa dari sekarang atau fokus kuliah terlebih dahulu? Terima kasih, Sajidah. Sajidah jangan salah paham terhadap konsep persiapan ya. Persiapan untuk beasiswa itu termasuk persiapan kuliah juga loh. Jadi most people, when they succeed their preparation to go overseas, they will be also successful in their study. Gitu loh. Jadi sama halnya kayak, aku nggak tahu ya perumpamaan yang jelas ya. Kak, saya mau ke Jakarta ini.
Tapi saya sekarang ini dalam perjalanan ke Pekalongan atau Pekalongan. Jadi tujuan utama beasiswa ke Jakarta ya tadi ya. Ini perumpamaan yang nggak tahu benar apa enggak ya. Kak, saya mau ke Jakarta ini. Tapi sekarang ini saya sedang naik bus ke Pekalongan. Apakah saya nanti ke Pekalongan balik Semarang dulu atau dari Pekalongan ke Semarang gitu loh. Nah, itu yang terjadi. Persiapan beasiswa itu sama halnya pergi ke Jakarta, kuliah itu sama halnya pergi ke Pekalongan. Itu sejalan kok. Anda nggak perlu muter untuk gimana lagi. Jadi tinggal jalani dua-duanya aja itu searah tujuannya. Semoga paham ya maksud saya. Yang saya maksud paham ya. Jadi Anda berjuang mempersiapkan data-data untuk kuliah luar negeri kayak IELTS atau TOEFL IBT. Terus Anda berjuang untuk mengerjakan mata kuliah Anda itu sesungguhnya itu sama-sama akademik gitu loh. Nggak ada serong-serongnya. Jadi searah semua. Jadi nggak perlu Anda milih satu dulu terus balik lagi baru gini. Sambil mengerjakan kuliah dengan baik, sambil mengerjakan persiapan dengan baik, itu bisa dilakukan secara beriringan. Itu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Sajidah. Sajidah. Ya. Terima kasih Kak udah mau menjawabnya. Di sini ada pertanyaan lagi dari Kak Jainanai dari Jakarta yang ingin bertanya, bagaimana untuk mengatasi homesick yang bisa datang sewaktu-waktu? Bagus, terima kasih. Siapa tadi yang bertanya? Janaina. Janana ya. Ya itu wajar sih. Saya juga, semua manusia pasti mengalami homesick kan. Kalau dulu homesick itu dengan telepon ya. Sekarang sebenarnya homesick itu bisa ditanggulangi dengan lebih mudah, yaitu apa, dengan video call. Saya kalau kangen orang tua saya kalau kangen sama ibu ayah saya, itu video call aja. Pakai Zoom, Microsoft Teams atau WhatsApp, that's all that matters. Cukup. Jadi tinggal ngobrol, durasi waktu tertentu, paling cuman beda menyesuaikan waktu aja. Kalau di sana jam 9 pagi berarti jam 3 pagi jam 9 pagi di Indonesia, jam 3 pagi di Inggris. Nah, ini presentasi jam 10 kan, berarti jam 4 pagi. Jadi tinggal menyamakan waktunya, kemudian ketemu tatap muka, saya bisa melihat wajah ayah saya, wajah ibu saya, itu udah lebih dari cukup. Itu menurut saya ya. Kalau kurang ya, to be honest, I can't answer that question if my answer hasn't been enough. Kalau jawaban saya tidak cukup untuk mengurangi homesick kamu, saya nggak bisa menjawabnya. Karena yang saya lakukan adalah saya kontak dengan orang tua saya, secara WhatsApp atau Zoom, itu yang pertama. Terus kalau homesick mengenai makanan, kebetulan di luar negeri manapun ya, Canberra, Sydney atau London ataupun mana, pasti ada warung Indonesia. Kalau nggak ada warung Indonesia, pasti ada warga Indonesia yang tinggal di situ. Jadi kadang-kadang mereka jualan makanan. Kalau rindu makanan, beli aja dari mereka. Nasi kuning, nasi uduk atau apa mereka punya. Jadi gitu. Kebetulan istri saya kan juga jago masak. Jadi homesick-nya itu kadang-kadang hilang karena ketika saya kangen mie ayam, istri saya bisa bikin mie ayam dengan bagus, enak kan. Kangen rendang bisa bikin rendang dan sebagainya. Gitu ya. Jadi lakukanlah sesuatu yang sekiranya berhubungan dengan negara Indonesia dimanapun kamu berada. Kontak pakai Zoom atau cari teman-teman orang-orang Indonesia yang tinggal di sana untuk ngobrol bareng, sharing dan sebagainya. Itu di dalam pengalaman saya sangat mengurangi intensitas saya merasa homesick. Jadi kangen rumah itu sangat menurun dengan drastis. Yap, semoga bisa menjawab pertanyaan dari siapa tadi namanya? Sajidah, bukan Sajidah ya? Siapa namanya? Jananan. Janainai. Oke. Di sini selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Nur Afifah. Mau bertanya, menurut kakak mudahan mencari beasiswa S1 atau S2? Saya tanya dulu, mau beasiswa di mana? Dalam negeri atau luar negeri? Kalau dalam negeri ya gampang S1. Tapi kalau luar negeri, beasiswa S1 itu jarang soalnya. Jadi lebih susah. Lebih gampang cari beasiswa S2 ke luar negeri. Kalau beasiswa S1 dalam negeri itu lebih banyak. Jadi lebih gampang S1. Jadi ada, kalau nggak salah, zaman saya dulu, saya dari semester 3 sampai lulus, saya beasiswa terus S1 dulu. Tapi beasiswa dalam negeri dari kampus saya. Kalau nggak salah, beasiswa BBM, beasiswa mahasiswa aktif, PPA, kalau saya tidak salah. Jadi, pertanyaannya gitu ya, jawaban dari saya.
Kalau S1 ya dalam negeri gampang, di kampus ada pasti banyak tawaran beasiswa itu, asalkan nilai Anda di atas 3, berapa ya, 4 kalau atau 3,5 gitu IPK-nya. Terus kalau luar negeri, kalau S2 sekarang jauh lebih mudah karena LPDP itu setiap tahun menyediakan kursi yang jumlahnya banyak sekali. Kadang-kadang malah tidak bisa dipenuhi oleh jumlah orang yang mencari beasiswa, karena bukan berarti beasiswa nggak ada, LPDP nggak ada duitnya, tapi mahasiswanya aja yang belum mampu untuk mendapatkan kursi itu. Itu semoga bisa membantu jawabannya. Oke, terima kasih Kak. Di sini ada pertanyaan dari Irsyad Fauzan. Mau bertanya apa sih planning Kakak untuk kedepannya setelah menyelesaikan studi? Okay. Wow, thank you. This is the first time somebody actually asked me something related to me, not to you. Jadi rencana saya ada beberapa ya, contingency plan. Saya punya contingency plan. Contingency plan itu rencana cadangan. Jadi karena saya kan statusnya waktu itu masih dosen kontrak kan ya di UNES ya. Jadi ketika saya kuliah luar negeri S3 ini, saya harus putus kontrak. Jadi saya harus berhenti dari dosen. Nah, rencana saya setelah lulus, saya pengen kembali ke kampus itu rencana pertama, ke kampus saya mengajar itu di Indonesia. Yang kedua, saya jujur saya pengen jadi diplomat. Jadi saya mencoba peruntungan untuk melamar ke Departemen Luar Negeri ya, di Deplu, setelah lulus nanti. Jadi jika itu berhasil, alhamdulillah saya sangat senang sekali ya. Dan itu yang saya jabahi, saya doain. Jadi pengennya pertama saya pengen jadi diplomat setelah lulus S3 nanti. Terus kemudian kalau misalkan belum ada rezekinya ke diplomat, saya pengen jadi dosen lagi. Kembali ke kampus lama atau ke kampus lain di sekitar Indonesia. Itu semoga bisa menjawab pertanyaan dari siapa tadi yang bertanya tentang diri saya? Kak Irsyad Fauzan. Thank you, Irsyad. This is actually the first time ever when I do my presentation and somebody asks me something that I am planning to do, not exactly what I want them to do. Good, thank you very much, Irsyad. Terima kasih, Irsyad. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Kak. Oke. Ini ada pertanyaan dari Shanas Aulia, ingin bertanya untuk tips seleksi wawancara, bagaimana caranya kita bisa benar-benar meyakinkan pihak universitas bahwa kita benar-benar layak untuk beasiswa luar negeri, Kak? Sebentar, meyakinkan pihak universitas atau meyakinkan pihak pemberi beasiswa? Karena beda loh itu loh. Yang saya kasih tips tadi itu meyakinkan pihak pemberi beasiswa atau pemberi uang, bukan pihak kampusnya. Karena dengan kampusnya itu tidak ada pihak beasiswa. Jadi intinya, jika kita presentasi atau kita wawancara itu, pertama ya, jadikan Anda sebagai seorang diplomat. Anda itu tidak mudah terpengaruh omongan A, omongan B. Jika suruh milih, ya Anda harus menempatkan diri Anda sebagai orang yang netral dan baik, terutama pada pilihan-pilihan yang sensitif. Tapi kalau pilihan itu hanya pilihan-pilihan ringan, ya pilih salah satu aja, Anda harus mantap menjawabnya. Kemudian, setelah Anda menentukan pilihan dari pertanyaan itu, buat justifikasi. Apa itu justifikasi? Itu alasan yang masuk akal atau common sense reason kenapa Anda melakukan hal itu. Kenapa Anda menjawab hal itu. Jadi saya contohkan tadi kan, ketika ada pertanyaan sensitif, milih Quran atau milih Pancasila. Anda hendaknya berada di posisi sebagai seorang diplomat netral. Tapi netralnya tidak cuma netral, ya dua-duanya lah. Nggak gitu. Tapi netral di antara bagaimana cara menghubungkan antara Quran dengan Pancasila berdasarkan referensi yang ada. Sehingga jawaban Anda itu akan berbobot nantinya. Terus kemudian jika ada pertanyaan-pertanyaan seperti prestasi Anda jangan sombong. Ketika Anda ditanya prestasi Anda itu berarti mereka cuma pengen Anda itu menunjukkan rasa syukur Anda terhadap apa yang sudah Anda capai. Bukan menyombongkan, saya sudah menang ini Pak, menang itu Pak, menang ini, menang itu, menang ini. Mereka nggak suka. Mereka ingin Anda itu kembali ke bumi. Jangan merasa langit terus. Memang prestasi Anda banyak, tapi kembalilah ke bumi. Semua itu tak lepas dari doa yang saya sampaikan, Pak. Alhamdulillah saya bisa meraih beberapa prestasi yang saya dalam benak saya cukup prestisius. Dan saya bisa membanggakannya dan membuat orang tua saya bangga. Jadi kembali ke orang lain. Don't talk about you, and you.
tapi talk about you in relation to others, to your parents, to your family, to your friends, to Indonesia, to everybody around you, not about you, and you. Itu saran saya. Jadi pertama, berlatih menjadi seorang diplomat, berdiplomasi dengan baik. Kedua, jika pilihannya dikasih 2 pilihan yang nggak sensitif, pilih salah satu yang mantap dan ciptakan justifikasinya atau justifikasinya. Yang ketiga, jika mereka bertanya kepada Anda mengenai prestasi atau apa, go back to earth, like return to where you belong, basically. Gitu ya. I hope that's answering your question for some reason. Oke, terima kasih Kak udah mau menjawab pertanyaannya. Sebelum kita akhiri nih, apa ada closing statement dari Kakak? Closing statement. Yeah, well, there are lots of things to say, but basically because this seminar, this webinar is all related to giving you enlightenments, giving you spirits to start your journey in preparing and applying for your scholarship, overseas scholarship. So, jadi yang bisa saya katakan di akhir adalah jika Anda memiliki suatu rencana, saya bisa sampaikan dulu saya punya impian kuliah luar negeri karena ada seorang senior saya yang presentasi cara dia dapat beasiswa ke luar negeri. Saya camkan itu baik-baik dalam hati, saya tulis di buku harian, saya benar-benar membuat target ke depan dengan penuh doa dan penuh apa ya istilahnya ya, determinasi. Anda tahu determinasi kan? Determinasi itu maksudnya gini, ketika teman-teman saya pada celangean, clubbing, pada dolanan tak jelas, pada nongkrong sampai malam, kalau orang punya determinasi untuk kuliah luar negeri itu kalau mengejar prestasi itu 3 hal itu bukan dihindari ya, tapi dikurangi dalam jumlah yang tidak bisa kamu kira. Gampangnya ketika orang lagi sibuk bermain-main, Anda sibuk belajar gitu aja. Ketika orang lain fokus kuliah di jurusan biologi aja misalkan, Anda kuliah jurusan biologi sama ambil les IELTS atau les TOEFL. Karena apa? Ketika lulus nggak punya kemampuan bahasa Inggris, kamu lulus punya kemampuan bahasa Inggris, punya tes TOEFL IELTS yang nilainya 6,5. Kamu bisa langsung ke luar negeri. Ini ya dalam negeri aja lah, Anda nggak punya IELTS sama nggak punya TOEFL. Jadi terlalu fokus pada kuliah tok, tapi tanpa mempersiapkan syarat untuk setelah kamu lulus mau apa gitu. Pengen luar negeri, ya udah persiapkan aja syaratnya. Ilmunya 2 sejalan gitu kan. Jadi gitu closing statement dari saya. Jadi if you have a dream, basically that is your dream, not somebody else's dream. Realizing or not realizing this dream is your own responsibility, not your parents, not your friends, not your sisters, but you. Okay, thank you. Oke, terima kasih Kak atas semuanya udah menyempatkan waktunya Kakak untuk sharing dengan kita bagaimana cara beasiswa LPDP itu sangat-sangat membantu kita untuk menambah wawasan. Oke Kak, apakah Kakak ada akun yang bisa dihubungi nih Kak, kayak akun IG? Mungkin yang lainnya udah pada kepo nih Kak. Itu siapa namanya? Jessica ya, Jessica punya akun IG saya punya akun IG, boleh kalau mau di follow atau kalau ada pertanyaan sesekali boleh di kontak ke situ. Saya suka sosial media, tapi sosial media saya tidak seperti orang-orang yang itu ya apa namanya tidak sering lah. Jadi sesekali saya buka, sesekali saya seringnya hanya nonton aja, nonton. Ada tanya ya saya jawab. Jadi saya punya IG, saya punya Facebook, silakan kalau berkenan silakan di-follow, tidak apa-apa. Dulu saya sempat buat beberapa tips di YouTube ya, tapi sekarang karena saya sedang fokus ke disertasi sehingga saya kurangi dulu. Harapan saya setelah disertasi selesai baru bisa digenjot lagi. Jadi gitu Made ya atau Ayuni. Jadi kalau misalkan IG saya. Jadi kalau saya tidak salah Mister ya, Mister pakai MISTER, Mister kemudian _ Nugroho. Itu nanti keluar foto saya dan itu berarti milik saya.
Buat teman-teman yang udah pada kepo nih dari tadi, bisa follow IG-nya kakak ya, kakak Agung, yaitu Mr_Nugroho. Yap, silahkan. Jadi saya tidak memaksa, jika silahkan follow, mau follow silahkan. Kalau enggak ya kirim pesan atau apa, nanti misalkan saya bisa menjawab, saya akan menjawabnya. Iya nih Kak, udah pada kepo dari tadi nanyain IG-nya kakak dari tadi di chat. Oke. Jadi Mr. Mister_Nugroho seperti biasa, Nugroho gitu. Nanti akan keluar saya kurang tahu, lupa saya fotonya apa. Kalau saya tidak salah, ini saya tunjukin. Nanti fotonya kalau saya tidak salah, saya sedang di Oxford. Jadi nanti kurang lebih seperti ini ya. Ini kalau kelihatan. Mr_Nugroho. Silakan di follow jika memang ingin follow. Ya. Oke, that's it. Oke, terima kasih semuanya. Sebelum kita akhiri, mohon diaktifkan kameranya. Kita bakalan dokumentasiin dulu. Oke. Mohon para peserta untuk mengaktifkan kameranya. Oke. Kita bakal fotoan dulu ya. Oke. 1, udah siap semuanya? Oke, 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Satu, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Slide yang lainnya udah pada off cam nih. Oke, terima kasih Kak Agung sudah menyempatkan untuk sharing section-nya sama kita. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih. Good luck ya. Good luck untuk kuliahnya. Good luck untuk misi mencari beasiswanya di masa depan. Ya, terima kasih juga untuk peserta yang sudah hadir di acara webinar kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih semuanya. Peserta dipersilakan untuk live. Terima kasih Kak. Yang telah menyempatkan. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama.